semuanya, perkenalkan nama saya Ida Yurati Lingga-Jaswari dari kelas AAB di Cafe. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang paragraf. Paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian dari karangan tertulis atau bagian tuturan atau kata lisan. Kalau lisan, sebuah paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sebuah kalimat. Kalimat-kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Nah, unsur-unsur gagasan. Yang pertama ada gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama yang eksplisit atau jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Gagasan utama yang implisit atau paragraf deskriptif atau naratif. Yang kedua ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisikan uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Nah, contoh gagasan penjelas yaitu karyawan-karyawan di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti. Akibatnya, suasana kerja di kantor itu sama sekali tidak menyenangkan. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan dalam kalimat pertama. Contohnya, satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Itu contoh dari gagasan utama atau pokok persoalan paragraf yang dinyatakan di kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian fakta-fakta tersebut digenerasikan ke dalam sebuah kalimat. Contohnya, Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang ketiga ada paragraf campuran, deduktif, induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang keempat, paragraf dengan gagasan utama semua kalimat. Paragraf ini tidak memiliki gagasan utama dan gagasan utama tersebar di seluruh kalimat pada paragraf ini. Yang kelima, paragraf interaktif. Paragraf yang gagasan utama ada di tengah-tengah paragraf. Syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan. Semua kalimat dalam paragraf itu bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Jadi tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utamanya. Yang kedua, kepaduan makna atau koheren. Apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan, kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kepaduan bentuk atau kohesif berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Kohesif ditandai yang pertama, hubungan penunjukan ditandai oleh kata-kata ini, itu, tersebut, berikut, dan tadi. Yang kedua, hubungan pergantian. Saya, kami, mereka, kita, engkau, Anda. Yang ketiga, hubungan pelesapan, yaitu contohnya sebagian dan seluruhnya. Hubungan perangkaian, lalu, kemudian, akan, tetapi, sementara itu, selain itu, jadi, dan akhirnya. Yang kelima, hubungan leksikal, yaitu pengulangan kata, sinonim, dan hiponim. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan isinya. Paragraf yang pertama ada paragraf narasi. Adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. 3 unsur utama yakni tokoh-tokoh, kejadian, dan latar atau ruang waktu. Biasanya paragraf narasi ini ada di dalam cerita-cerita novel atau cerpen begitu. Yang kedua ada paragraf deskripsi.
adalah jenis paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci pola pengembangan. Yang pertama, pola spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Yang kedua, pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Untuk memaparkan masalah, paragraf eksposisi menggunakan contoh grafik serta berbagai bentuk dan data lainnya. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Argumen bermakna alasan, argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. 5. Ada paragraf persuasi. Paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Contohnya, di sekitar kita banyak sekali obat batuk yang bisa dipilih. Namun pada umumnya mengandung alkohol dalam komposisinya. Walaupun sedikit alkohol, tetaplah alkohol. Senyawa kamer atau yang harus dijauhi umat muslim. Produk ini adalah obat batuk hitam pertama yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena bebas alkohol. Produk ini mengandung komposisi yang lengkap, yaitu analgesik, antiseptik, antihistamin, ekspektoran, dan dekongestan. Komposisi lengkap dalam obat batuk hitam ini sangat bermanfaat untuk membantu meredakan gejala batuk dan gejala demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Nah, ini dari paragraf ini bisa disimpulkan. Paragraf ini mengajak kita untuk mengonsumsi produk obat hitam ini dengan menguraikan manfaat-manfaat dan apa isi dari produk ini. Begitu. Persamaan dan perbedaan antara paragraf eksposisi dan argumentasi. Persamaannya itu yang pertama sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan. Yang kedua, sama-sama memerlukan fakta yang diperjelas dengan angka, peta, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, sama-sama memerlukan analisis dalam pembahasannya. Yang keempat, sama-sama menggali ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian, sikap, dan keyakinan. Nah, perbedaannya itu, yang pertama, tujuan eksposisi hanya menjelaskan dan menerangkan sehingga pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui pendapat, sikap dan keyakinan kita benar. Yang kedua, eksposisi menggunakan contoh grafik dan lain-lain untuk menjelaskan sesuatu. Argumentasi memberi contoh grafik dan lain-lain untuk membuktikan bahwa sesuatu yang dijelaskannya itu benar dan akurat. Pola-pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola runtutan dan waktu. Yang kedua, pola klasifikasi. Yang ketiga, pola susunan sebab akibat. Yang keempat, pola susunan perbandingan. Yang kelima, pola analogi. Yang keenam, pola susunan ibarat. Yang ketujuh, pola definisi luas. Yang kedelapan, pola ilustrasi. Dan yang kesembilan, pola klimaks dan anti klimaks. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang menyinggung, dan terima kasih.